Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan topik PKM yang pernah saya laksanakan. Nah, topik yang pernah saya laksanakan ini adalah peningkatan pendapatan BUMDes, jadi Badan Usaha Desa. Nah, pengabdian ini saya lakukan pada tahun 2019 yang saya kasih judul, jadi saya dan tim ini ngasih judul peningkatan pendapatan BUMDes Mandiri Sejahtera Desa Pancur dengan manajemen pengelolaan Good Finance Accountability. Tim kami terdiri dari Jumaiyah, saya sendiri, kemudian Wahidullah, Solikul Hidayat, Luki Mudiarti, dan Siti Alia. Kelima tim ini keilmuannya ada yang berbeda. Misalkan Bapak Wahidullah ahli di bidang hukum. Kemudian Siti Alia ahli di bidang akuntansi. Kemudian Ibu Luki Mudiati ahli di bidang pangan. Saya sendiri di bidang perpajakan dan kredit macet. Bapak Solikul ini ahli di bidang sistem akuntansi komputerisasi. Nah, sasaran yang saya tuju di sini adalah pengelola BUMDes Desa Pancur. Jadi pengelolanya itu yang kita sasarannya, kemudian kita kasih pelatihan, didampingi, kemudian dievaluasi. Jadi sasarannya ini adalah pengelola BUMDes Desa Pancur, mulai dari manajernya sampai dengan 11 orang yang diutus oleh manajer tersebut, ada dan perangkat desa. Nah, perubahan yang terjadi dari program pengabdian ini, yang pertama adalah perubahan bidang manajemen. Nah, jadi manajemennya yang tadinya itu tidak disiplin menjadi disiplin. Jadi sebelum adanya PKM ini, jam masuk kerja itu tidak pernah dikontrol oleh pimpinan. Mau masuk jam 8 nggak apa-apa, mau masuk setengah 8 nggak apa-apa, mau masuk jam 9 nggak apa-apa. Jadi tingkat kedisiplinannya tidak ada. Nah, setelah pelatihan ini, tingkat kedisiplinannya itu tinggi. Jadi ada kontrak kerja antara pihak manajer dan karyawan yang mengatakan bahwa masuk kerja setengah 8. Nah, pada bagian tertentu jam 8, jam setengah 8 itu bagian toko. Nah, jadi yang bekerja di bagian toko ini masuknya setengah 8. Nah, perubahan lain yang terjadi adalah membangun jaringan market dengan luar, seperti minimarket, swalayan, itu karena BUMDes ini mempunyai toko. Kalau di kampung itu agak besar, banyak masyarakat yang menitipkan barangnya di sana. Nah, kalau toko ini hanya barang ini hanya diandalkan penjualannya dengan membuka toko, maka kemungkinan penjualannya akan sedikit. Nah, tetapi kalau penjualannya itu kerjasama dengan swalayan, kerja dengan minimarket yang ada di Kabupaten Jepara, maka tingkat penjualannya menjadi tinggi. Nah, ini dicoba oleh manajernya dicoba dipraktekkan
dipraktekkan dan ternyata hasilnya luar biasa. Ada jalinan kerjasama, misalkan toko tersebut menerima titipan keripik pisang. Nah, keripik pisang ini oleh toko dikemas ulang, jadi dia belinya banyak, kemudian dikemas ulang oleh toko tersebut sesuai dengan kemasan yang diinginkan. Misalkan 1,5 kilo dan 1 kilo. Nah, setelah itu dititipkan keluar ke minimarket dan swalayan. Nah, dan hasilnya cukup lumayan walaupun kerjasama pada saat pengabdian itu hanya 3, 1 swalayan, 2 minimarket. Tetapi tingkat penjualannya signifikan kalau dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, selanjutnya perubahan yang lain di tingkat manajemen, karena ini tadi ada perangkat desa yang menjadi peserta, menjadi sasaran ya. Adanya reorganisasi berikutnya, jadi ada reorganisasi berikutnya setelah pengabdian, tetapi reorganisasi itu setelah pengabdian ini selesai. Tetapi kita tetap mengevaluasi hasil pengabdiannya. Reorganisasi berikutnya itu diambilkan dari orang yang benar-benar kompeten di bidangnya. Kalau dulu itu manajernya dari saudara, jadi dari saudara kadesnya. Terus kemudian setelah adanya reorganisasi, BUMDes, ketua BUMDesnya, dipilihlah orang yang kompeten di bidangnya, di bidang pemasaran, di bidang manajemen, kemudian ahli pernah berpengalaman di dalam organisasi. Nah, model perekrutannya itu diambil dari perekrutannya itu diumumkan secara umum kepada masyarakat Pancur, dan pemerintah desa ini menerima lamaran. Jadi ada perekrutan baru yang ada kriterianya di sana. Dan terpilihlah atau diangkatlah seorang manajer lulusan manajemen sarjana S1 manajemen bidang pemasaran. Nah, itu yang lolos. Nah, kemudian perubahan yang kedua adalah perubahan bidang pengelolaan keuangan. Kalau dulu hanya BUMDes ini hanya mengumpulkan bukti, kemudian menulis kas keluar dan kas masuknya. Nah, setelah diberi pelatihan tentang pengelolaan keuangan dengan akuntansi komputerisasi, sebenarnya akuntansi komputerisasi yang diajarkan itu dengan menggunakan Excel. Jadi dengan menggunakan Excel, tetapi sudah bagus karena itu sudah tersistem ya. Jadi sudah tersistem sehingga pengelola ini mudah untuk mempraktekkan sistem tersebut. Nah, kemudian perubahan yang ketiga adalah menangani kredit macet yang sudah lama ditinggalkan atau tidak ditangani. Jadi dulu waktu pertama kali BUMDes berdiri, BUMDes ini usahanya adalah usaha penyaluran kredit. Besarnya kalau bagi orang desa lumayan karena nilainya 35 juta waktu itu. 35 juta itu hanya kembali 10 juta. Berarti ada uang 25 juta ada di
tangan nasabah. Nah, ini ketika dikasih pelatihan dan kemudian selesai, didampingi, kemudian ditangani lagi. Dan perputarannya ada lagi setelah pelatihan ini. Itu perubahan yang ketiga ya. Kemudian apa dukungan masyarakat? Yang pertama, saya melihatnya pada peserta pelatihan atau pengelola BUMDes ini dan perangkat desa itu antusias sekali dalam mengikuti pelatihan, kemudian ketika didampingi juga semangat, dievaluasi juga bersedia. Artinya di sini dukungannya itu berupa kemauan untuk berubah ke lebih baik. Jadi semangatnya luar biasa. Nah, yang kedua, kemauan dalam mengikuti pelatihan. Jadi pelatihan ini dilaksanakan beberapa hari, 3 hari, karena ada beberapa satu hari itu ditangani 2 pemateri, jadi waktunya itu 3 hari dan selama 3 hari mulai dari jam 8 sampai jam 4 peserta ini antusias sekali. Jadi tidak ada yang tidak hadir. Nah, dukungan selanjutnya masyarakat ini dengan senang hati mau dievaluasi dan didampingi. Jadi didampingi dulu baru dievaluasi. Bentuk pendampingannya adalah ketika penyusunan laporan keuangan, kemudian ketika melakukan atau membangun kerjasama dengan supermarket dan minimarket. Jadi bentuknya nanti bagaimana? Nah, itu dia komunikasikan terus dengan kita. Jadi dikonsultasikan terus dengan kita. Nah, setelah itu berjalan di akhir pengabdian itu dievaluasi dan dengan terbuka mereka mau dievaluasi. Nah, itu sedikit topik PKM yang pernah saya lakukan bersama tim kami. Jadi tim kami terdiri dari 5 orang ini semuanya solid. Dan PKM ini luarannya sudah publish pada jurnal terindeks Scopus 5, yaitu jurnal pengabdian Sala Parang. Jadi dari saya cukup sekian topik PKM yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.